Assalamualaikum soleh-soleha ibu yang cerdas. Alhamdulillah bertemu lagi dengan ibu di pelajaran PAI. Untuk pekan ini kita akan membahas materi di bab 3 yaitu tentang Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nih, yang akan kita bahas pertama adalah sifat pengasih dan penyayang Allah. Allah bersifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nih, ada yang tahu apa saja sih bukti bahwa Allah itu sayang kepada kita? Nih, diantaranya Allah telah menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya untuk kita nikmati ya. Kemudian contoh yang paling ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya Allah telah memberikan kita apa? Mata untuk dapat melihat keindahan alam, untuk melihat wajah-wajah orang yang kita sayangi ya. Kemudian Allah memberi kita telinga untuk mendengarkan hal-hal yang baik-baik saja. Contohnya, kalau mendengar suara azan, berarti anak-anak harus cepat apa? Betul, ambil air wudhu lalu sholat. Kemudian, kalau dinasihati oleh orang tua, anak-anak harus mendengarkan dan mematuhinya ya. Kemudian, kalau bapak dan ibu guru sedang mengajar atau menjelaskan pelajaran, anak-anak harus menyimak dan mendengarkannya dengan baik ya. Nih, kemudian Allah memberi kita mulut untuk apa? Mengucapkan kata-kata yang baik, memperbanyak zikir dan doa, untuk berbicara dengan kata-kata yang baik, tidak boleh berbicara kasar, apalagi menghina orang lain. Kemudian untuk makan makanan yang halal, untuk meminum minuman yang baik lagi halal. Kemudian Allah memberi kita hidung. Hidung untuk apa? Betul, untuk kita bernafas dan untuk mencium aroma yang ada di sekitar kita. Ya, nih. Kemudian Allah sudah memberi kita tangan. Nih, tangan untuk apa, sayang? Bagus, untuk melakukan pekerjaan yang baik-baik. Contohnya untuk memegang barang, untuk menulis pelajaran. Ya, nih. Boleh tidak untuk mencubit teman? Iya, tidak boleh, harus dipergunakan untuk hal-hal yang baik-baik saja. Jadi, itu tadi adalah bukti bahwa Allah sangat mengasihi dan menyayangi hamba-hambanya, sangat mengasihi dan menyayangi kita semua ya. Oleh karena itu, semua pemberian Allah yang telah Allah berikan kepada kita harus kita jaga dan kita rawat dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan dipergunakan untuk melakukan hal-hal yang baik-baik saja ya. Nih, berikutnya di sini ada perilaku yang mencerminkan sifat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Nih, di antaranya ada beberapa contoh perilaku yang meneladani sifat Allah yang Maha Pengasih. Yang pertama, ya nih, jika ada teman yang melakukan kesalahan, maka kita harus menasehatinya dengan lemah lembut, dengan sopan, tidak boleh sambil marah-marah lagi ya. Kemudian, kalau ada teman yang tertimpa musibah, kita harus berusaha untuk menghiburnya agar teman kita tidak lama-lama bersedihnya ya. Nih, kemudian kita harus selalu menghormati orang tua dan guru, harus membantu teman ya, tidak boleh membedakan teman baik yang kaya maupun yang miskin. Kemudian kalau kita punya kelebihan rezeki, maka kita harus bersedekah kepada fakir miskin dengan ikhlas ya. Nih, bukan untuk mendapat pujian dari orang lain ya. Nih, berikutnya membantu sesama hanya karena Allah, bukan karena ingin mendapat pujian dari orang lain juga ya. Nih, kemudian kalau ada teman, saudara, atau tetangga kita yang sakit, maka kita harus menjenguknya dan menghiburnya serta memotivasi atau memberikan semangat kepada mereka yang sedang sakit agar bisa cepat sembuh dari sakitnya ya. Nih, itu tadi adalah contoh perilaku yang meneladani sifat Allah yang Maha Pengasih.
Berikutnya adalah contoh perilaku yang meneladani sifat Allah yang Maha Penyayang. Di antaranya, satu, membantu orang tua di rumah. Nih, karena anak-anak masih kecil, jadi boleh membantu meringankan pekerjaan orang tua di rumah. Hal-hal yang kecil saja dulu, di antaranya bangun tidur langsung merapikan tempat tidur sendiri. Ya, nih. Kemudian apa? Kalau kita sudah main, maka mainan kita rapihkan kembali dan disimpan di tempatnya ya. Jangan berantakan, kasihan nanti mama ya. Harus beres-beres lagi. Kemudian kalau mama sedang sibuk melakukan pekerjaan, nih anak-anak boleh ikut membantu mama dengan apa? Membantu menjaga adik kita supaya tidak mengganggu mama dalam menyelesaikan pekerjaannya ya. Kemudian membantu teman yang membutuhkan. Contohnya kalau teman nanti saat anak-anak sekolah ada teman yang lupa bawa pensil, kemudian Ananda bawa pensil lebih dari satu, maka Ananda boleh membantu teman dengan meminjamkan pensil ya. Nih, kemudian memberi makan hewan yang kelaparan ya. Nih, kemudian menyayangi teman dan saudara, tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling marahan ya. Kemudian mendoakan teman yang sedang sakit supaya cepat sembuh, merawat tanaman dengan baik dan tidak membuang sampah sembarangan. Agar apa? Agar lingkungan kita tetap terjaga, terpelihara dan bersih sehingga kita bisa mengerjakan aktivitas di lingkungan kita yang bersih dengan nyaman. Kalau lingkungannya kotor, nyaman tidak? Tidak akan nyaman ya. Nih pasti kita nggak akan enak kalau berada di tempat yang kotor. Makanya anak-anak harus senantiasa menjaga kebersihan baik di rumah maupun di sekolah dan di tempat-tempat yang lainnya, yaitu dengan cara apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Oke sayang, untuk pelajaran PAI pekan ini anak-anak tidak ada tugas, namun tugasnya adalah anak-anak harus senantiasa bersikap baik kepada orang tua di rumah, harus senantiasa saling sayang menyayangi kepada adik dan kakak ya. Nih, kalau sudah bangun tidur harus merapikan tempat tidur sendiri. Jangan lupa senantiasa baca Iqra yang rajin, belajar yang rajin, baca Quran yang rajin, dan jangan pernah tinggalkan sholat yang 5 waktu. Oke pinter, sampai di sini dulu pelajaran PI hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.